Mestinya Tom Hye dan Ragnar udah bisa main ya di tanggal 26. Tim nasional sepak bola Indonesia menggelar latihan perdana menjelang kualifikasi. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Sesi latihan tertutup yang dilakukan Timnas Indonesia jelang tampil menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat media tuan rumah meradang. Pada Selasa, 26 Maret 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan kembali menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam di My Dinh National Stadium, salah satu media Vietnam, Soha. VN, protes dengan latihan tertutup yang dilakukan Timnas Indonesia. Menurut laporan media tersebut, Timnas Indonesia tiba di Hanoi pada Sabtu 24 Maret 2024 waktu setempat dan segera menuju ke hotel tempat menginap. 3 jam setelah berada di hotel untuk istirahat, Shin Tae-yong kemudian menggiring anak asuhnya untuk mulai berlatih. Tempat berlatih Timnas Indonesia ini di lapangan samping Stadion My Dinh dan digelar mulai pukul 18.30 waktu setempat. Meski hanya latihan ringan yang digelar untuk memulihkan jet lag para pemain, namun Shin Tae-yong menggelarnya secara tertutup. Keputusan itu menimbulkan protes dari media setempat. Sesi latihan tim Indonesia seluruhnya merupakan sesi tertutup, media hanya dapat bekerja selama waktu yang ditentukan pada sesi latihan resmi tim pada 25 Maret, tulis Soha, VN. Media tersebut juga membandingkan situasi yang didapat Timnas Vietnam saat bertandang ke Jakarta. Mereka menilai skuad The Golden Stars mendapat jatah lapangan latihan yang kurang privasi jelang menghadapi Timnas Indonesia. Di Indonesia pekan lalu, tim Vietnam punya alasan untuk mengeluh ketika mereka diatur untuk berlatih di lapangan sepak bola yang kurang privasi, lanjut mereka. Siapapun yang berdiri di luar pagar dapat mengamati seluruh sesi latihan yang diatur oleh Philippe Troussier, tutup tulisan tersebut. Sekitar 5-7 pemain Timnas Indonesia mengalami demam. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga membantah penyakit itu dipicu oleh penggemar. Jadi mengenai demam itu, isu karena ada mungkin fans dan sebagainya itu tidaklah, kenapa, katanya menambahkan, terbaru Justin Hubner juga flu. Lebih lanjut, Arya menjelaskan PSSI dan Timnas Indonesia memberlakukan Standard Operating Procedure, SOP, ketat untuk para pemain. Misalnya langsung mandi begitu kembali ke hotel setelah berlatih. Arya mengimbau untuk jangan membuat narasi yang tidak benar mengenai penyebab beberapa pemain Timnas Indonesia yang sakit. Padahal, penyebabnya adalah cuaca. Karena para pemain itu biasanya setelah lewat masuk ke hotel, ada SOP, mereka langsung mandi apalagi habis latihan, ucap Arya. Tidak bahwa mereka karena ada fans mereka jadi demam, jangan dibuat isu seperti itu, tidak benar juga seperti itu. Kalau kita lihat ada perubahan cuaca situasi seperti itu sehingga mereka terkena demam, lanjutnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F di Stadion My Dinh, Hanoi, pada Selasa 26 Maret. Kondisi 5 pemain yang demam itu masih belum jelas. Jangan diheboh-hebohkan, tutur Arya. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Sehingga para pemain yang demam itu bisa sembuh dan bermain melawan Vietnam, imbuhnya. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa seharusnya Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen sudah bisa membela Timnas Indonesia di kandang Timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menantang Vietnam dalam partai keempat Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024. Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen telah tuntas dinaturalisasi sejak 19 Maret 2024. Namun, keduanya mesti harus memproses peralihan asosiasi dari Belanda ke Indonesia di FIFA.
Semestinya Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia melawan Vietnam pada 26 Maret 2024, ujar Erick Thohir. Ya, mudah-mudahan kami segerakan perpindahan federasi untuk Tom dan Ragnar, ucap pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI tersebut. Sementara itu, pada Jumat, 23 Maret 2024, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkap keyakinannya bahwa Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dapat memperkuat timnas Indonesia di markas Vietnam. Haye dan Oratmangoen sedang proses finalisasi perpindahan federasi, tutur sosok yang juga berstatus sebagai anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI tersebut. Insya Allah bisa selesai sebelum 26 Maret 2024 ketika timnas Indonesia bertemu Vietnam di Maidin, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia hanya diberi waktu istirahat 3 jam, Shin Tae-yong langsung kebut latihan. Shin Tae-yong langsung memimpin latihan timnas Indonesia pasca tiba di Vietnam. Skuad Garuda meninggalkan tanah air pada Sabtu 23 Maret pagi dalam beberapa kloter. Kloter pertama direncanakan mendarat di Hanoi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka hanya memiliki waktu istirahat singkat sebelum menggelar sesi latihan pemulihan. Shin Tae-yong memang sudah sering menggunakan rencana ini dalam beberapa sesi tandang skuad Garuda. Media asal Vietnam, VTC News, melaporkan bahwa rombongan timnas Indonesia hanya beristirahat selama 3 jam. Setelah sampai di hotel, semua pemain langsung bergegas menjalani sesi latihan. Shin Tae-yong memimpin langsung sesi latihan perdana ini. Shin Tae-yong dan pemainnya hanya beristirahat sekitar 3 jam sebelum mulai berlatih, tulis laporan VTC News. Masih dalam sumber yang sama, sesi latihan dilaksanakan pada petang di sekitar Stadion Maidin. Semua pemain yang menjalani puasa mendapatkan kesempatan berbuka sebelum berlatih. Selain itu, agenda ini dilakukan agar semua pemain bisa cepat beradaptasi dengan cuaca Hanoi. Diperkirakan suhu di sana cukup sejuk sekitar 20 derajat Celcius. Mereka mengadakan sesi latihan di lapangan samping Stadion Maidin pada pukul 18.30 waktu Vietnam di hari yang sama, lanjut laporan tersebut. Skuad Garuda menjalani sesi latihan ringan begitu tiba di Vietnam. Apalagi, penerbangan Jakarta menuju Hanoi cukup melelahkan dan butuh waktu hingga 4 jam. Meski menggunakan pesawat charter, semua pemain akan mendapatkan program latihan secara bertahap. Nantinya, diharapkan pasukan Shin Tae-yong siap bertempur di Maidin Stadium pada 26 Maret mendatang. Tom Haye mengaku tak sabar menantikan debutnya berseragam timnas Indonesia. Hal itu bisa jadi akan terwujud dalam laga melawan tuan rumah Vietnam di Maidin Stadium, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024 mendatang. Tom Haye berpeluang untuk menjalani debutnya dengan timnas Indonesia ketika menantang Vietnam di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, pada 26 Maret 2024 dalam matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Indonesia tantang Vietnam di Hanoi dinilai tak akan mudah. Kabarnya, perpindahan federasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dapat tuntas sebelum timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Ya, saya berpeluang besar untuk membela timnas Indonesia kontra Vietnam di Hanoi, ujar Tom Haye, Kamis, 21 Maret 2024. Tom Haye turut menjadi saksi sewaktu timnas Indonesia menghabisi Vietnam di SUGBK. Gelandang berusia 29 tahun itu angkat topi terhadap rekan-rekannya yang telah berjuang untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir ini laga yang sangat sulit. Para pemain timnas Indonesia telah bekerja keras. Tetapi, hasilnya juga sangat bagus, imbuh pemain berjuluk The Professor tersebut. Tom Haye bersama pemain naturalisasi lainnya, Ragnar Oratmangoen, terpaksa absen ketika timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam dalam partai ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Meski sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 19 Maret 2024, namun perpindahan Federasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI di FIFA masih belum selesai. Tom Haye berpeluang untuk menjalani debutnya dengan timnas Indonesia ketika menantang Vietnam di Stadion Nasional Maidin, Hanoi,
pada 26 Maret 2024 dalam matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Perpindahan Federasi Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen dapat tuntas sebelum timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Ya, saya berpeluang besar untuk membela timnas Indonesia kontra Vietnam di Hanoi, ujar Tom Hye, Kamis, 21 Maret 2024. Tom Hye turut menjadi saksi sewaktu timnas Indonesia menghabisi Vietnam di SUGBK. Gelandang berusia 29 tahun itu angkat topi terhadap rekan-rekannya yang telah berjuang untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir ini laga yang sangat sulit. Para pemain timnas Indonesia telah bekerja keras. Tetapi, hasilnya juga sangat bagus, imbuh pemain berjuluk The Professor tersebut. Ragnar Oratmangoen setelah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, PSSI sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, membagikan kabar terbaru tentang proses peralihan asosiasi Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen. Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen sedang proses finalisasi perpindahan federasi. Insya Allah bisa selesai sebelum 26 Maret 2024 ketika timnas Indonesia bertemu Vietnam di Maidin, ungkap Sumarji. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Semestinya Tom dan Ragnar sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada 26 Maret 2024, ujar Erick Thohir. Terkait perpindahan federasi, ya mudah-mudahan segera kami selesaikan, imbuh mantan pemilik saham dan Presiden Inter Milan ini. Untuk menjalani laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam, Indonesia berhasil memetik kemenangan 1-0 saat menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret. Gol tunggal skuad Garuda dicetak Egy Maulana Fikri pada babak kedua. Skuad arahan Shin Tae-yong tak mau larut dalam euforia dan berambisi meraih hasil positif saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret. Timnas Indonesia akan terbang ke Hanoi menggunakan Garuda Indonesia G8460 Sabtu pukul 10.00 WIB dari Terminal 3, Soekarno-Hatta. Terima kasih, demikian informasi singkat dari tim media PSSI. Indonesia saat ini berhak menempati posisi kedua dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Sementara Vietnam turun ke peringkat ketiga dengan 3 angka di tangan. Adapun puncak klasemen dikuasai Irak yang mengemas 9 poin usai meraup 3 kemenangan beruntun, termasuk atas Indonesia. Sementara Filipina berada di posisi juru kunci dengan 1 angka. Skuad arahan Shin Tae-yong menjanjikan Indonesia tampil lebih solid saat melawat ke markas Vietnam. Jay Itzes dan kawan-kawan ditargetkan membawa pulang poin meski harus tampil di depan pendukung Vietnam. Pasalnya, kemenangan atas Vietnam di Hanoi bakal jadi modal berharga bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akhirnya mampu memetik kemenangan pertama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan ketiga grup F, Kamis malam di SUGBK Senayan Jakarta, Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dicetak Egy Maulana Fikri pada menit 52. Dengan hasil ini membuat Indonesia kini melesat ke peringkat kedua klasemen kedua sementara grup F. Dengan tambahan 3 poin ini, tim asuhan Shin Tae-yong kini mengoleksi nilai 4 dari 3 laga. Selisih 2 poin dengan pimpinan klasemen Irak tapi baru memainkan 2 laga. Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi penampilan timnas yang bermain luar biasa dalam pertandingan yang didukungan penuh hampir 80.000 penonton yang memadati Stadion Kebanggaan Bangsa. Indonesia SUGBK Senayan Jakarta, alhamdulillah akhirnya kita memenangkan laga melawan Vietnam. Apresiasi kepada penampilan pemain yang tampil disiplin dalam pertandingan ini. Terima kasih juga penonton yang sudah datang langsung, maupun yang menyaksikan dari layar kaca serta doanya untuk kemenangan timnas, ujar Erick Thohir. Kemenangan ini yang pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjut Erick. Semoga pemain tetap konsisten, tidak lengah saat nanti bertanding ke Vietnam di pertemuan kedua. Tetap rendah hati, dan selalu fokus. Perjuangan masih panjang.
Tak banyak waktu karena 26 Maret giliran kita yang akan tandang ke Vietnam. Jaga kondisi, disiplin, latihan yang keras. Ikuti semua instruksi dari pelatih. Buktikan kita bisa tampil baik juga di Vietnam nanti. Tentu kita ingin terus menjaga peluang bisa lolos ke fase berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Erik.